Halo, bertemu lagi dengan Ibu Lea. Kali ini kita akan membahas mengenai bentuk buku besar. Buku besar merupakan buku utama dalam pencatatan transaksi keuangan bisnis atas pengaruh transaksi akibat perubahan setiap akun transaksi. Dalam buku besar, semua akun yang digunakan untuk meringkas transaksi yang telah dicatat dalam jurnal. Banyak yang mengatakan bahwa buku besar sebagai Book of Final Entry karena buku besar merupakan tahapan pencatatan terakhir dalam akuntansi yang menampung setiap ringkasan data yang telah dikelompokkan atau diklasifikasikan dari jurnal. Buku besar akan berisi ikhtisar dari pengaruh transaksi akibat adanya perubahan aktiva atau kita sebut harta, utang, dan modal perusahaan. Setiap bisnis memiliki jumlah buku besar berbeda-beda sesuai dengan kekayaan dan keuangan, kegiatan, transaksi, serta informasi yang ingin perusahaan dapatkan. Pencatatan dari jurnal ke buku besar sering disebut juga dengan istilah posting. Kegiatan posting ini dilakukan setelah selesai pembuatan jurnal umum, sebab data yang dicatat dalam buku besar berasal dari jurnal umum perusahaan. Jadi, buku besar merupakan kumpulan akun yang disusun sedemikian rupa sehingga mudah ditemukan saat diperlukan. Sedangkan akun sendiri merupakan suatu media akuntansi, tempat untuk mencatat transaksi keuangan yang mengakibatkan perubahan pada aktiva atau kita sebut harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. Buku besar bentuk T. Buku besar yang sangat sederhana dan paling sering digunakan terutama oleh perusahaan kecil dan digunakan untuk keperluan analisis transaksi dan mekanisme dalam penggunaan akun. Di sebelah kiri menunjukkan sisi debit dan di sebelah kanan menunjukkan sisi kredit. Jumlah akun berbeda-beda sesuai dengan jenis usaha dan kekayaan yang dimiliki perusahaan. Jadi, buku besar T itu bentuknya seperti huruf T. Sebelah kiri debit, sebelah kanan kredit. Lalu di tengah-tengah kita berikan nama akun dan nomor akun di sebelah atasnya. Kemudian kita akan lanjut ke buku besar bentuk skontro. Sering juga disebut bentuk dua kolom karena memiliki dua kolom utama, kolom debit dan kolom kredit. Untuk kolom debit terdiri dari 4 kolom yang berisi tanggal uraian, nomor referensi, dan nominal debit dari setiap transaksi. Pada kolom kredit terdiri dari 4 kolom yang berisi tanggal uraian, nomor referensi, dan nominal kredit dari setiap transaksi. Bentuk skontro merupakan bentuk yang lebih detail dari buku besar bentuk T. Jadi bentuk skontro ini lebih lengkap daripada bentuk T. Hanya kelemahannya bentuk skontro ini tidak memiliki kolom saldo. Sama seperti halnya bentuk T, tidak memiliki kolom saldo. Jadi, sekali lagi, jika digambarkan, sebelah atas kita berikan judul ya, yaitu nama rekening sebelah kiri. Lalu nomor rekening sebelah kanan, karena bentuknya agak memanjang gitu ya. Kemudian kita urutkan nih sebelah debit. Tanggal, keterangan, referensi, dan debit, nominal debitnya untuk mencatat semua nominal debit dari transaksi. Kemudian lanjut lagi yang sebelah kanannya untuk sisi yang kredit dimulai dari tanggal, keterangan, referensi, dan kredit untuk mencatat nilai nominal
kredit dari setiap transaksi. Kita lanjut pada buku besar bentuk stafel. Bentuk stafel ini yang paling lengkap, ya. Biasanya dia ada kolom yang lebih lengkap, yaitu kolom saldo. Ada stafel bentuk tunggal, ada juga stafel bentuk rangkap. Yang tunggal itu memiliki kolom saldo hanya satu kolom, sedangkan yang rangkap memiliki saldo 2 kolom. Nah, apa bedanya? Jika yang tunggal, satu kolom saldo itu bisa digunakan untuk perhitungan sebagai saldo debit ataupun saldo kredit. Sedangkan kalau yang berkolom rangkap, yaitu ada 2 kolom debit dan kredit. Jadi betul-betul spesifik. Yang debit masuk di debit, yang kredit masuk di kredit. Biasanya perusahaan yang menggunakan bentuk stafel ini memerlukan penjelasan mendetil mengenai suatu transaksi. Stafel berkolom saldo tunggal. Jadi kalau kita gambarkan, dia kan agak memanjang. Sebelah kanan atas kita berikan nomor rekening, lalu kirinya kita berikan nama perkiraan. Lalu kita urutkan kolom-kolomnya, yaitu tanggal, keterangan, referensi, lalu mutasi debit, mutasi kredit, lalu saldo. Saldonya hanya satu, debit atau kredit. Semua saldo ada di kolom tersebut. Lalu bagaimana dengan stafel berkolom rangkap? Artinya saldonya ada 2, yaitu kita kasih nama perkiraan di kiri, lalu nomor rekening di kanan. Lalu urutan kolomnya adalah tanggal, keterangan, referensi, mutasi debit, mutasi kredit, lalu saldo debit dan saldo kredit. Jadi betul-betul spesifik. Yang debit akan masuk di saldo debit, yang kredit akan masuk di saldo kredit. Demikianlah pembahasan kita mengenai bentuk buku besar. Sampai jumpa.